Sudah direkam ya tadi ada suara pemberitahuan direkam nggak? Ada udah Ustaz. Oke. Sebentar kemarin tuh halaman berapa ya? Sampai halaman berapa ya? Enam. Screen 57 kah? 57 ya? 55. Bentar. Oh, masih Aqsamud Dilalah ya? Layar ada nggak layar? Ada Ustaz, ada. Wujud. Di Lala sudah selesai kan? Sudah Udah macam-macamnya udah di. macam-macam ya. Kalau sudah di Lala itu bab 8 lah. Oh. Bentar sebentar. Sebenarnya. Oh ini. Di Lala sudah. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Syafati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati wa li baiti summa ila arwahi khususan. Oke, sekarang halaman 64 ya. 65 sorry. 64. Desa ini tertazani wal susan maghfir dan sa'il musin wal susan mabajuri wal susan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Oke, kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah dilalah ya, sebuah indikasi. Yang mana dilalah ini rukunnya ada dal dan madlul ya. Ada yang petunjuk dan ada yang ditunjukkan ya. Ada petunjuk dan juga ada yang ditunjukkan. Ditunjukkan. Kemudian pembagian dari segi lain juga dilalah itu terbagi menjadi dua. Ada dilalah lafdiyah ya, berupa verbal. Ada dilalah goer lafdiyah ya, berupa non verbal. Kemudian masing-masing daripada keduanya terbagi menjadi tiga ya. Ya, Akliyah. Nah, di sini ada tobiat. Tobiat itu adalah kemarin saya katakannya dengan adiyah ya. Adiyah itu sama ya. Adiyah itu tobiat sama. Ada wadiyah. Ini ada pembagiannya nih. Ada kelihatan ya. Kelihatan Ustaz. Terbagi menjadi dua. Ada goir lafdiyah, lafdiyah. Dua-duanya ada akliyah, tobiat, wadiyah. Akliyah, tobiat, wadiyah. Yang dijelaskan di dalam matanya oleh Sa'duddin Taftajani itu adalah dalam dilalah lafdiyah wadiyah. Terbagi menjadi tiga ya. Mutobako, tadomunia, iltizamnya. Cara mudah untuk memahami dan menerapkan di dalam uh, interaksi kita sehari-hari dalam bab dilalah ini adalah dengan menghafalkan contohnya. Menghafalkan contohnya. Dilalah goir lafdiyah contohnya apa? Seperti contoh lampu merah. Ya kan? Lampu merah menunjukkan terhadap harusnya berhenti kendaraan, ya kan? Nah, Ustaz. Bukan tanpa lafaz. Tidak ada lafaz yang menyuruh untuk berhenti, tapi dia adalah wado ya. Wado itu paling diartikan apa? Kesepakatan ya, konsensus ya, kesepakatan. Nah, goer labdiah ini
Guer Labdia ini terbagi menjadi tiga. Guer Labdia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengantarnya terbagi menjadi tiga. Nyom. Ada Yang pertama, Guer Labdia, pengantarnya adalah rasional, akal. Masih ingat contohnya apa kemarin? akliyah ya. Dilalah, Kali Labdi Akliyah. Contohnya masih ingat gak? Dukhan tahtahu nar min akli. Baik. Apa? api, Ada gas asap, api. asap, Asap, asap. ya kan? Asap Di bawahnya ada api. Dan menunjukkan di bawahnya ada api, ya kan? Asap memberikan petunjuk api, ya kan? nah, Ketika di atas rumah ada asap, kemudian akal antum, ya kan? Langsung merespon, memberikan makna, oh di bawahnya ada api, ya kan? nah, Nah, Kemudian dilalah khoir labdiyah yang pengantarnya tobiat atau adiat apa kemarin? Amamuna rajulun wajuha hmm, mukar. Di Apa? depan ada seorang lelaki itu satu wajahnya memerah. udah merah. Wajah merah, wajah merah menunjukkan apa namanya tabiat apa? Malu, Alai Malu. ihtibak malu ya. irtibak irtibak nah. Ah, malu. Jadi dia tidak berbicara, gue dia, ya kan? Tiba-tiba wajahnya merah, kemudian hal seperti itu memang tabiat kebiasaan daripada rasa malu Kubulan. orang. Ya. Kemudian yang Nah, ketiga daripada gue dia, wadnya itu apa? Contohnya Lampu lampu merah, merah. ya kan? Lampu merah. Nah, lampu merah itu menunjukkan harus berhenti, berdasarkan apa? Kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus pemerintah atau polisi lalu Lin. lintas. Ya. Kemudian bagian yang kedua dilalah lafdiyah akliyah. Contohnya apa? Akliyah, ketukan pintu. Ketukan pintu, suara ketukan pintu, suara ketukan pintu yang menunjukkan adanya orang yang mengetuk, ya kan? Ada orang Kemudian lafdiyah atau biat apa? memegang pipi ya. Memegang pipi, suara ngemerintih, Hmm. ya kan? Rintihan suara yang menunjukkan kesakitan, ya kan? Benar. nah, Kalau wadiyah ini adalah indikasi yang berupa verbal, lafaz, pengantarnya ada bahwa ada konsensus atau kesepakatan siapa? Ahli wado. Biasanya kamus, ya kan? KBBI, ya kan? Kalau di Indonesia, ya kan? Kalau di Arab ya Mu'jam, ya kan? Ma'ajim, kamus-kamus. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Ada mutabako. Kalau mutabako adalah berarti apa? Mendefinisikan Sesuatu seluruhnya. dengan apa? Dengan semua komponennya, dengan semua bahagiannya, ya kan? Komponen. Dengan semua komponennya, semua bahagiannya tanpa ditambahkan dan tanpa Dikurangi. dikurangi. Kan? Kalau di lalabnya wadiyah tadamuniyah dengan bagian komponennya, dengan sebahagian komponennya, ya kan? Tidak dengan semuanya. Kalau iltijamnya bukan dengan semua komponen, bukan dengan sebagian komponen, tapi dengan apa? Dengan Dengan apa? kelazimannya. Lazim itu apa tuh? Lazim itu ada infika. Dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dengan hanya mendengar kalimat itu, maka langsung terbayang oleh akal makna itu. Kalimat bakso, langsung makna itu. Ya kan? Kalimat Homer misalkan, maka langsung akal mengatakan memabukkan, ya kan? Itu iltijam. Iltijam itu sesuatu yang tidak bisa pahami. dipisahkan, ya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada intika. Di dalam iltizam ini,
Sesuatu yang tidak dipisahkan itu terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Ada iltijamnya itu urfan, ada aklan. Ya. Ada urfan, ada aklan. Kalau misalkan bakso memberikan kelaziman, keniscayaan bulat di dalam akal, itu ada secara urap, secara kebiasaan, ya kan? Antum saja yang nggak pernah pergi ke Cianjur, ya di Cianjur itu banyak bakso yang segi empat, segitiga, ya kan? Yang Ah, bakso, bakso bakso tahu itu kan nggak bulat, ya kan? Tapi urap kebiasaan, ya kan? Berdasarkan kebiasaan, memang bakso itu adalah bulat. Bulat. Ya makanya iltijam urfi. Ada lagi iltijam akli. Iltijam akli itu memang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Tidak bisa disediakan sama sekali ya, seperti contoh eh, ungkapan angka ganjil. Kalimat ganjil itu tidak dipisahkan dengan apa? Tidak dipisahkan dengan angka angka ganjil seperti 3, 5, 7 ya kan? 11. Maka itu dinamakan dengan iltijam akli. Ya, lebih banyak mana iltijam akli atau urfi? Kalau menurut saya tapi nanti lihat pada realitas ya. Kalau saya lebih banyak iltijam urfi, hujan, hujan, hujan apa namanya memberikan lazim apa? Basah, ya kan? Nah, Dan memberikan lazim tumbuh-tumbuhan. Tapi itu kan hanya urap saja. Ada kalanya hujan tapi tumbuh-tumbuhan dia biasa-biasa saja, ya kan? mm, Biasa-biasa saja. Gagak, ketika dikatakan gagak, apa yang ada di pikiran antum? hitam. Hitam, ya kan? Hitam itu kebiasaan gagak Kebiasaan. atau akal, secara akal nggak kebiasaan, ya kan? Kebiasaan. makan Kebiasaan. sampah, makan sampah. Tidak ada kaitan hitam dengan gagak secara rasional, ya kan? Itu kebiasaan saja. Artinya kalau misalkan ada gagak putih tidak mustahil, tahu nggak? Ada Paham. Paham. yang mustahil. Oke. Kemudian, oke, saya akan jelaskan dulu. Memang ini terdapat juga di dalam sarahnya, matanya tidak. Syarat. Antara lazim dan malzum ini, lazim dan malzum, lazim dan malzum, seperti kan tadi bakso, bakso kan malzum ya. Nah, Ustaz. Yang lazimnya apa? Bulat misalkan. Hmm. Bulat ini ada lazim ya, lazim. Nah, kalau misalkan perlu sebuah konsep atau definisi atau takrif kedua-duanya sehingga antum bisa mengkorelasikan, menggabungkan kelaziman keduanya. Begini, mengaitkan kelaziman antara maljum dan lazim. Kalau misalkan memerlukan definisi kedua-duanya supaya paham, maka itu dinamakan dengan lazim bimakna lazim al mubayyan bimana aam, lazim mubayyin, lazim bayin bimana aam. Jadi ada lazim itu lazim, ada luzum, sorry, luzum al bayin bimana aam. Ada lagi luzum al bayin bimana ahos, ya, bimana ahos. Kalau misalkan contoh misalkan
Kalau di dalam ilmu mantik diartikan insan itu lazimnya hobilul ilmi, ya kan? Atau sunatil kitabah, pandai menulis atau orang yang bisa menulis. Padahal kan kalau saya dikatakan insan manusia, ya kan? Itu kalau akal saya itu tidak langsung merespon dia itu pandai menulis, ya kan? Tidak. Hmm. Tapi saya akan jam dulu hobilul ilmi, ilmi atau sunatil kitabah. Saya akan loading loading dulu betul apakah betul manusia ini bisa menulis, ya kan. Nah, ini Hmm. dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan lazim bain bimana berapa? Karena kita perlu mendefinisikan dulu qabilil ilmi dan perlu mendefinisikan dulu insan. Baru Hmm. kita akan menerima betul manusia itu sunatil kitab. Tapi kalau antum misalkan melazimkan bakso itu bulat, itu kan tidak harus, harus gak, atau kalimat bulat itu sebetulnya doruri atau nadori. Kalimat bulat itu adalah kalimat yang semua orang tahu atau sebagian orang tahu. Semua. Semua orang kan, bakso bakso dilazimkan bulat, semua orang tahu kan. Nah, Hmm. kalau semua orang tahu, yang penting salah satunya antum tahu definisi bakso. Gak usah bulat di definisi, itu yang dimakan albain di mana akhos. Tapi kalau misalkan contoh nih, eh, al-alam, alam alam dunia ini, alam itu lazimnya hadis. Hadis itu baru, ya kan? Hmm. Alam dunia ini baru. Ini menurut antum lazimnya alam dengan hadis ini, lazimnya alam dengan hadis ini semua orang tahu atau tidak? Hanya orang-orang khusus saja yang berpikir. Hanya orang-orang khusus. Nah, hanya orang-orang khusus saja, ya kan? Taunya alam ini baru setelah kita mendefinisikan apa itu alam, ya kan? Nah, Apa itu hadis, ya kan? Kemudian baru mensinkronkan, ya kan? Kemudian menggabungkan, mengkolaborasikan betulkah alam itu hadis. Nah, kalau misalkan kelaziman ini memerlukan sebuah penelitian, memerlukan sebuah kajian, salah satunya atau keduanya, nggak salah satunya, mana saja, maka itu dinamakan dengan apa? Lujum bayin bimana ahos. Lujum bayin bimana apa? Bimana terus. ahos. Sudah, itu apa namanya, kita pindah ke sekarang pembahasan bab lafaz. Lihat nanti ada asilatan wa tadribah. Nah, ini nih. Ini antum harus latihan ini. Coba antum nanti latihan di halaman berapa ini? Halaman berapa ya? Halaman berapa ini? Halaman 62 ya. Isi, terus nanti saya akan minta ke antum jawabannya, ya. Sin itu soal. Ini enggak. Kalau nggak salah 50% pertanyaan daripada apa? Daripada kuliah imtihan ini pertanyaannya ada di buku ini. Imtihan, Zat. Imtihan nanti di, di, di Termin 1 di Mesir, kalau nggak salah 50% pertanyaan ini akan muncul. Ini apa? Oleh karena itu antum harus harus paham, Mas ya. ya, Mas. Harus paham. Lihat, perhatikan di halaman 62. Saya akan jadikan PR ya, Nah, Ustaz. wajibat ya. Ya, ya, pertama pertanyaan apa? Qala Sa'dun Tabtazani, dia mengatakan apa? Dilalatul abdi ala mawudi ala mutabaqo wa ala juz'ihi tadamun wa ala laharij i'tijab. Nah, isroh hadal ibarat matamsil. Nah, jelaskan. Bayi nawa dilalah pimayati. Kemudian jelaskan dilalah apa yang dibawa. Al-bait ala jidar. Dilalah apa? Al-insan ala hayawanil mufakir. Dilalah apa? Ya kan? Al-insan ala dohik. Dilalah apa? Ya, oke. Okay. Ma lujumul mutabar fid dilalatil iltijam ya. Wama sartu dilalatul iltijamnya matamsil. Nah,
Apa kelaziman yang diperhitungkan di dalam dilalah iltijamiyah? Lazimnya apakah lazim bil akli atau lazim bil urfi, ya kan? Nah, nanti ini apa namanya? Nah, contoh. Beri contoh dilalah lafdiyah tadamuniyah, ya kan? Antum isi. Dilalah lafdiyah iltijamiyah contohnya apa? Antum isi. Dilalah lafdiyah mutabaqah atau apa contohnya? Antum isi. Lujum bayin biman akhos yang saya baru saja saya jelaskan, ya kan? Isi. Lujum bayin biman am. Jelaskan. Lujum goir bayin. Antum nanti jelaskan. Oke, kita sekarang masuk kepada halaman ke Ah, 64. Ke halaman ke 64 menjelaskan tentang lapad. Oke, menjelaskan tentang apa? Lapad. Begini, ilmu mantik ini adalah ilmu yang fokus pada sebuah makna. Sebagaimana ilmu nahu ini ada fokusnya menjelaskan i'rab kalimat, ya kan? Fikih itu af'al mukallaf. Kemudian ilmu tauhid ini adalah akidah, apa? Akidah ilahiyat, samiyat. Maka sebetulnya kenapa di sini menjelaskan tentang lafaz? Seperti tidak relevan, ya. Apa kerelevansiannya? Apa munasabahnya? Kerelevansiannya antara ilmu mantik yang tugasnya itu menjelaskan sebuah makna, kemudian di sini menjelaskan lafaz, ya kan? Menjelaskan lafaz. Jawabannya begini, karena sebuah makna tidak bisa dipahami kalau tidak menjelaskan sebuah lafaz. Bagaimana kita akan menjelaskan sebuah makna kalau tidak ada lafaznya? Oleh karena itu ulama mengatakan lafaz ini adalah sebagai jembatan untuk menjelaskan sebuah makna. Lafaz ini sebagai wasilah untuk memahami sebuah makna. mana? Karena pada hakikatnya di muka bumi ini, di alam ini, lafaz dan makna, alafdu, wal makna mana lebih dahulu ada? Lafaz. Ah, oke, ini sama dengan eh, al-ismu, al-ismu dan al-musamma. Al-musamma. Mana lebih dahulu? Nama dulu atau yang dinamai dulu yang ada? Oh, ismu Lafaz dulu atau makna dulu? lafaz. Oke, kalau antum katakan lafaz dulu, misalkan. Antum katakan lafaz dulu. Berarti di dunia ini ada dulu lafaz, kemudian maknanya tidak ada, ya. Ada dulu kalimat rumah, kalimat mobil, atau ada dulu mobilnya, kemudian diberikan nama. Ini logika sederhananya, al-ismu, nama, dengan yang dinamai, mana yang dahulu? Antum nama Radit. Yang ada dulu itu Radit dulu, atau bayi yang akan dinamai Radit? Oh, itu ba- anu dulu, Ah, apa namanya? yang Yang muncul itu antum dinamakan. dulu, kemudian nama. Nah, Ana dulu sih. Ah, Ana dulu muncul baru nama. antum dulu muncul dulu, ya kan? Hmm, Bayinya dulu kan. Setelah itu, hmm, setelah itu baru nama. nama itu melekat di bayi, ya kan? Betul gak? Hmm, Jadi bukan bukan zat melekat di nama, tapi nama melekat di dat, tahu nggak? bukan. Jadi bukan makna melekat ke lapad, bukan apa? Bukan makna melekat ke lapad, tapi lapad melekat terhadap makna, ya kan? Oleh sebab itu, kan? Ini senjata, termasuk senjata saya untuk meruntuhkan pemikiran orang ateisme, orang yang tidak percaya terhadap apa? Tuhan. Tuhan.
Dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak ada. Saya jawab, antum mengatakan Tuhan. Kalimat Tuhan itu kan lapad ya kan? Dengan substansi Tuhan itu mana yang harus ada? Tuhan loh, Ustaz. Tuhan dulu, wah. Baru ada kalimat. Zat Tuhan dulu yang ada ya kan? Makanya dia mengatakan Tuhan tidak ada. Paham nggak? Bagaimana mengatakan kalimat Tuhan tapi Tuhan itu tidak ada? Oh iya 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 betul betul. Paham nggak, Mas, Karena ya? Dia mengatakan labak Tuhan itu tidak ada. Maka saya jawab, kok antum mengatakan Tuhan tidak ada sedangkan antum mengakui adanya kalimat itu? Paham nggak? Karena itu al makna dan lapar itu makna dulu, kemudian lapar dulu. Tidak mungkin seorang mengatakan sebuah lapar, tapi lapar itu tidak mempunyai makna. Maksudnya apa namanya? Karena makna itu lebih dahulu, maka ketika lapar diucapkan, maka itu akan mempunyai sebuah makna. Oke? Melekat pada Oke. Nah sekarang eh, kenapa membahas lapar? Kenapa membahas lapar? Karena tadi saya katakan bahwa lapan ini adalah sebagai jembatan untuk menjelaskan sebuah makna. Paslun pi pakai lapan. Lapan itu terbagi menjadi dua dari segi berlakunya di dalam keseharian kita dan tidak berlakunya. Atau dari segi mempunyai digunakan dan tidaknya. Maka ada istilah lapan terbagi menjadi dua. Satu lapan mustakmal. Yang kedua lapan apa? Muhmal. Lapan mustakmal itu lapan yang digunakan dan memiliki makna. Contoh lapan Zaidun, insan, ya kan? Radit, anugerah, ya kan? Lapan ini lapan mustakmal. Kenapa? Karena dia mempunyai makna dan digunakan, ya kan? Ada lagi lapan mumal. Mumal itu lapan yang tidak digunakan dan tidak mempunyai makna. Seperti misalkan Daej, ya kan? Nama dia dibalikan Daej misalkan. Common misalkan apa common? Ya nggak tahu saya, ya kan? Nah itu lapan buma. Di lapan buma itu lapan yang tidak digunakan dan tidak mempunyai apa? Makna. Yang kita akan bahas itu lapan mustaqbal. Apa? Mustaqbal. Kemudian lapan mustaqbal ini terbagi dua menjadi dua. Mustaqbal terbagi menjadi dua. Ada mufrad, ada murakkab. Oke, antum harus seperti itu cara menulisnya harus ditasjirkan, petamindakan. Ya. Oke. Apa bedanya mufrad dan murakkab? Saya kasih contoh dulu, baru saya nanti kasihkan perbedaannya. Mufrad contohnya Zaid. Murakkab contohnya koma Zaidun. Sebentar ya, saya mau ini dulu. Oke, mustamal ada dua, satu mufrad, kedua apa? Murakkab. murakkab. Bentar. Apa perbedaannya antara mufrad dan murakkab? Dengar, kalimat mufrad dengan murakkab ini, mufrad dengan murakkab ini dinamakan dengan kalimat yang saling berlawanan, muqabalah. Kalau di dalam ilmu nahu, kalimat mufrad itu, ya kan,
ada kalanya lawannya atau mukobalahnya itu apa? Tasniah, ya kan? Jam. Atau jamak, ya kan? Tasniah atau jamak, ya kan? Ada juga Hmm. kalau dalam bab khobar, mufrad itu lawannya apa? Bab. Mufrad, goir mufrad, ya kan? Hmm. Nah, di dalam ilmu mantik ini yang dimaksud mufrad itu bukan mufrad yang lawannya tasniah atau jamak dan juga bukan mufrad yang lawannya goir mufrad karena itu adalah pembahasan di dalam ilmu Nahu. nahwu. Kalau di dalam ilmu mantik ini mufrad itu lawannya murakkab. Apa yang dimaksud mufrad di dalam ilmu mantik ini? Lafaz mufrad dalam ilmu mantik itu lafaz tersebut tidak mempunyai makna. Juj lafaz tersebut tidak mempunyai makna. Contoh, lafaz Zaidun juj lafaznya mana? Jai, ya kan? Ya dan da. Itu dinamakan dengan juj Lafaz. lafaz. Nah, dia tidak mempunyai mana. Maksudnya mempunyai mana apa? Tidak diartikan bahwa zai itu ada misalkan contoh zainya kepala, iyanya perut misalkan ya, Hmm. dalnya kaki. Tidak seperti itu. Jadi kalimat mufrad itu kesatuan jujnya, kesatuannya baru mempunyai makna. Paham nggak? Ya. Anugerah, Paham? anugerah itu, anugerah itu kan dari huruf alif ya kan, nun ya kan, wawu. Paham? Nah, jujurnya kan alif, nun, wawu itu tidak mengartikan bahwa alifnya misalkan kepala, nunnya leher, tidak. Bermakna. Ya, tidak mempunyai makna jujurnya. Tapi kalau digabungkan, baru punya makna. Maknanya apa? Ya, maknanya seseorang itu yang dinamakan anugerah. Zatnya. Zatnya ya Ustaz. Iya, jadi dia akan mempunyai makna zat, zat apa? Zat anugerah. Kalau sudah digabungkan, Oh, naam, Ustaz. kalau satu-satunya tidak. Insan apa arti insan itu? Insan manusia. Manusia. Kalau dihilangkan nunnya yang ujung misalkan jadi insa, ada mananya gak? La, Ustaz. Hah? Gak ada kan? Nah, ini ada Atau makna. misalkan alifnya dibuang jadi insan. Ada mana atau enggak? La. Kalau gak ada makna, jujurnya itu, maka itu dinamakan dengan apa? Lapan mubtad. Manakala lapan murokab itu sebaliknya. Kalau lapan murokab ini, jujurnya mempunyai makna. Makna. Berarti contoh apa? Koma jaidun nih. Juj koma jaidun adalah satu koma. Yang kedua jaidun. Naam, Ya. Ustaz. Satu lapan koma, yang kedua jaidun. Lapan koma dia mempunyai mana gak koma? Punya. Punya, ya kan berdiri ya kan? Jaidun mempunyai mana gak? Punya. Punya, yaitu seorang yang namanya Jaid. Maka ini dinamakan dengan murokab. Dinamakan dengan apa? Murok. Murokab. Paham ya perbedaannya antara antara apa mufrad dan murokab. Oh, berarti Ustaz mufrad nih, Ustaz. Kalau dia dihitung per huruf saja. Iya, per huruf, harus per huruf. Oh, dikirain kalau Zaidun ini langsung digabung udah mufrad juga. Enggak Apa? sih. Kalau langsung Zaidun gini kan mufrad juga, Set. Atau Iya, emang harus dipisah gitu, Set? yang Per Jaidun huruf dari koma Jaidun atau dari Jaidun? Zaidun yang mufrad, Set. Kenapa? Kan kalau dia Zaidun kayak gini aja, Set, ada maknanya, Set, Zaidun Ya, bahwa dia ini ya. Ada maknanya itu, ada maknanya itu setelah gabungan Jai Yadal ada atau maknanya. dipisah. Kalau digabung ada maknanya, Set, kan? Iya, makanya saya katakan bahwa lafaz mufrad itu kalau digabung baru ada maknanya. Oh, oh, Satu-satu gak naam, ada. naam, Set. Naam, Set, naam, Set. Lain lagi dengan murokab. Murokab dia koma Zaidun misalkan dipisahkan koma saja. Ada mana gak? Ada, Ada. Kemudian Jaidun ada mana gak? Set. Ada. Jadi lafaz murokab itu walaupun dipisah dia ada mana?
Tapi kalau lapan Zaidun saja, Zaidun saja. Hmm. Dipisah misalkan janya jadi gak ada jadi Yadun misalkan. Oh, oh, enam Zat. Mafhum Zat. Ya. Oke, paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Zat. Saat Anugrah ada pertanyaan? Aman-aman Ustadz. Oke, apa? Kalau misalkan sudah, itu sudah setengah jam ya. Oh, saja ya. Ini apa saja tadi? Sudah setengah jam ya. Apa kalau sudah nanti gak apa-apa besok sambung lagi. Sekarang suruh yang syariah masuk ya. Oh, enam Zat. Nah, Oke, sudah yang saya masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 menit Waalaikumsalam. nanti saya buat tekan link disuruh masuk. Oh, ya. Bada kolil Zat. Atau langsung? Oh, langsung Bada nanti. bada hom sadaiah. Bahasa hom sadakiko. Enam Zat. Syukran Ustadz, syukran. Quran. Apa?